warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Cihonje, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 5 Cihonje beserta karyawan. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 5 Cihonje, Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Karena waktu sudah cukup siang, akan saya bacakan susunan acara diseminasi budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan diseminasi, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Pendik SD Negeri 5 Cihonje. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga di acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga calon guru penggerak yang ada di SD Negeri 5 Cihonje lulus dengan nilai yang memuaskan dan dapat mengimbaskan kepada teman guru yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi kepada calon guru penggerak SD Negeri 5 Cihonje angkatan 11 kepada Ibu Esti Apriani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Cihonje, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Negeri 5 Cihonje. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan, memaparkan hasil diseminasi budaya positif di SD Negeri 5 Cihonje, Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu, sebelumnya karena ini jam rawan siang, jam ngantuk ya Bapak Ibu. Ya, biar nggak ngantuk sebelum saya menyampaikan ice breaking ini ya. Ice breaking ular itu panjang ya. Ular itu panjang ya. Kemudian cacing itu pendek. Nah, gajah itu besar. Semut itu kecil. Berarti nanti kebalikannya ya. Ular itu panjang. Ya, nanti tangan juga diperagakan gitu. Ular melatih konsentrasi kita di siang ini biar nggak ngantuk gitu Bapak Ibu ya. Ular itu panjang, cacing itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil. Nanti kebalikannya, kalau saya bilang ular panjang, kalian tangannya Bapak Ibu pendek, seperti itu ya. Oke, baik, kita mulai ya. Ular itu panjang, ular itu panjang, cacing itu pendek, cacing itu pendek. Oh iya, iya cacing itu. Ya. Kemudian gajah itu besar, gajah itu besar, semut itu kecil, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek, cacing itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil, semut itu kecil, gajah itu besar.
semua. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu, itu sedikit speaking supaya kita nggak ngantuk karena sudah siang jam raya, jam yang sangat rawan ngantuk ya. Baiklah, langsung saja di sini ya saya akan menyampaikan tentang diseminasi. Di sini ada pertanyaan pematik yang akan saya tanyakan kepada Ibu guru semua. Coba yang pertama, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Kira-kira? Setuju apa tidak? Setuju ya. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, jadi setuju ini ya. Langsung saja berikutnya ya. Di sini ada tujuan diseminasi budaya positif. Apa sih itu ya? Nah, kegiatan dari diseminasi budaya positif yang diharapkan di sini. Yang pertama itu, jadi kita sebagai guru itu supaya bisa memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai universal. Ya. Berikutnya, kemudian capaian umum diseminasi budaya positif. Yang pertama, kita itu harus mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus, di sini ada capaian khusus diseminasi budaya positif. Yang pertama itu mendemonstrasikan konsep budaya yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia: motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Selanjutnya, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Ya. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa ya kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan seorang petani ya, pada hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Jadi kita seorang pendidik itu diibaratkan seorang petani. Kenapa ya? Karena di sini menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan lampiran 1 dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1234 nomor desa 1936 Januari Februari 1937. Ya baik Bapak Ibu, dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam, sehingga seorang guru kita itu perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal
yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana sih kita itu bisa menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang tentunya saling mendukung, saling belajar, saling bekerja, sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah buah budaya yang namanya budaya positif ya. Selanjutnya di sini apa sih tujuan dari pendidikan Bapak Ibu? Lah, di sini tujuan dari pendidikan yang pertama itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya yang bercampur baur di lingkungan sekitarnya ya Bapak Ibu. Itu tujuan dari pendidikan. Kemudian kita ibaratkan kita punya murid itu kita ibaratkan saja sebagai kertas yang kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, kertas yang kosong sudah terisi tulisan sama-sama. Nah, kita sebagai guru hanya tinggal menebalkan saja. Ini diibaratkan itu anak masuk ke sekolah, anak tersebut diibaratkan sekertas yang kosong, tetapi sama-sama seperti itu yang kita tugasnya nanti itu menebalkan, tinggal menebalkan saja. Nah, yang kedua, murid itu adalah subjek pembelajaran, sehingga dalam sebuah pembelajaran itu kita harus menjadi seorang pamong ya, pamong yang bisa menuntut mereka, membimbing mereka sesuai dengan kodrat dan alam dan kodrat zaman ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang dengan kondisi anak-anak kita sekarang yang lebih canggih daripada kita, apalagi ditambah adanya teknologi ya, dari handphone apapun. Kadang kita tidak mengajar maksudnya kita mengajar sesuatu yang mungkin menurut saya lebih tahu, tetapi ternyata anak-anak kita lebih tahu ya nggak Bapak Ibu? Iya, ya, kemudian itulah keistimewaan mereka sendiri. Makanya janganlah kita memaksakan kehendak mereka ya, agar mereka berkembang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik kita harus bisa menumbuhkan budi pekerti. Ini penting sekali nih, budi pekerti yang dalam diri setiap anak didik dengan menjadi role model bagi mereka. Kita harus bisa memberikan contoh atau teladan bagi mereka ya Bapak Ibu agar mereka meniru apa yang kita lakukan tanpa harus memaksakan mereka agar menjadi seperti kita Jadi kita itu jangan memaksa murid untuk bisa sama seperti kita. Misalkan kamu harus tulisannya rapi, segalanya itu butuh proses, tidak harus bim seperti sulap seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini kita nilai-nilai guru penggerak yang nanti bisa diterapkan ke dalam anak didik kita. Di sini nilai guru penggerak yang pertama itu berpihak kepada murid, kemudian mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Yang pertama itu berpihak pada murid. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di sini berpihak pada murid. Poin yang pertama itu kita itu menyediakan kebutuhan pembelajaran bagi siswa. Kemudian yang kedua, membebaskan murid berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri. Jadi kita jangan memaksa bakat anak tersebut. Misal kita sukanya misal nari, sedangkan anak tersebut tidak bisa nari, tapi kita memaksanya, kok kamu harus bisa nari, itu nggak boleh nih. Tetapi kita lihat dulu itu anak potensinya di apa yang kita kembangkan ya. Kemudian yang ketiga, menuntut anak agar bisa tumbuh sesuai kodratnya. Kemudian yang keempat, menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangkan. Dan yang aktif dan menyenangkan itu bagaimana ya? Semisal di sini, kadang anak itu di saat kita memberikan pembelajaran mungkin cenderung bosan ya enggak Bapak Ibu. Lah, bagaimana sih caranya kita supaya anak tersebut tidak bosan? Lah, apalagi sekarang mungkin biasanya istilah ice breaking itu supaya anak itu tidak jenuh dan tidak bosan untuk
mendengarkan kita dalam menyampaikan sebuah pembelajaran. Oke, selanjutnya ya. Kemudian yang kedua itu mandiri. Mandiri ini maksudnya apa Bapak Ibu? Lah, di sini mandiri itu maksudnya itu memiliki daya lentik dan terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Yang ketiga di sini ada inovatif. Inovatif itu apa Bapak Ibu? Di sini inovatif itu misalnya menyusun pembelajaran secara online. Lah di sini secara online misal kadang anak mungkin di rumah cenderung permainan HP. Lah untuk mengalihkan itu mungkin kita sebagai guru harus bisa kreatif dengan perkembangan teknologi. Kita buatkan mungkin ada kayak kuisis, ya atau tidak? Kuisis itu mungkin akan cenderung menarik siswa ya untuk bisa mengembangkan siswa. Seperti itu, bisa dalam kuisis itu kan biasanya anak mengerjakan soal. Lah, nanti bila anak sudah mengerjakan soal semua satu kelas, biasanya muncul yang namanya perankingan atau urutan 1, 2, 3. Biasanya kalau anak, aku nomor 1 loh, biasanya anak akan merasa puas dengan hasil yang mereka dapatkan. Seperti itu secara online. Kemudian yang kedua, menggunakan media pembelajaran online yang menyenangkan siswa. Sebelumnya sudah saya sampaikan tadi ada kuisis, mungkin juga dengan Canva. Karena di situ itu Canva itu banyak sekali fitur-fitur yang menarik Bapak Ibu. Di situ Canva, kemudian ClassPoint, ada Google Meet dan ada YouTube. Mungkin kadang ada suatu pembelajaran yang kita kurang paham. Lah kita karena kemajuan teknologi bisa kita gunakan YouTube Nah nanti kita bisa belajar bersama-sama dengan anak didik kita seperti itu Berikutnya ada kolaboratif. Lah, kolaboratif di sini Bapak Ibu maksudnya itu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah sehingga nanti tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Berikutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sudah digembur-gemburkan kita di kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru mungkin sudah hafal itu apa saja profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaikan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis dan kreatif. Yang biasa kita sampaikan kepada anak-anak supaya tidak bosan itu menggunakan lagu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita nyanyikan lagi supaya tidak tegang ya Bapak Ibu, jangan tegang ya. Kita nyanyi bersama-sama lagu profil pelajar Pancasila. Jangan tegang ya Bapak, kita suasana itu suasana senang dan mencairkan suasana. Oke, bersama-sama kita tepuk tangan boleh Bapak Ibu ya. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya itu ya, bila kita ingin membuat sebuah kemajuan secara berlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia ya Bapak Ibu, bagaimana berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ya, itu tentang kemajuan dan sedikit. Berikutnya kemudian di sini saya lihat disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Menurut teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasgow, perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon dan ada teori kontrol. Stimulus respon dan realitas kebutuhan kita. Mungkin kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan yang sama, iya apa tidak Bapak Ibu?
Iya, kita punya kebutuhan sama, tetapi secara teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda, nggih. Secara respon mungkin kebutuhan yang sama, tetapi secara teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita itu berbeda, nggih. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa supaya orang bisa memandang pandangan yang sama dengan kita. Kita melihat guru lain, oh dia itu orangnya pintar loh, tetapi kadang pandangan kita dengan orang lain itu berbeda. Ya apa tidak? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku kita itu tujuannya itu memiliki tujuan, ya Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri saya sendiri, bukan orang lain, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujakan gagal, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang kalah. Nah, di sini itu teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, ini tadi disiplin. Berikutnya, apakah makna disiplin Bapak Ibu? Ada yang tahu disiplin itu apa Bapak Ibu? Apa disiplin itu menurut Bapak Ibu semuanya? Oke, di sini nggih. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya itu disiplin itu berarti kita itu belajar. Nah, belajar makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian disiplin itu, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi misal disiplin kita sebagai seorang guru, kadang juga mungkin kepada murid, ada murid yang mungkin datang telat. Nah, kita bilang, kamu gak disiplin. Nah, itu kan berarti paradigma kita itu disiplin itu harus patuh seperti itu, ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, gitu. Kadang kita itu tidak nyamannya apa tidak kalau diatur, gitu. Kita sebagai seorang guru saja, ya, misal kadang kita diatur, kita mempunyai pimpinan seorang kepala sekolah. Kadang kepala sekolah mungkin mengatur, misal Bu Esti, nanti kamu di tahun ajaran berikutnya mengajar di kelas 5 misalnya. Sedangkan hati saya tidak mau, ya. Tetapi karena ada kedisiplinan aturan yang harus kita patuhi secara tidak mungkin secara hati tidak ikhlas, tapi harus mematuhi apa yang sudah menjadi aturan seorang kepala sekolah. Jadi seakan-akan kita itu dipaksa seperti itu, nggih. Kadang membuat hati kita kan tidak nyaman hubungan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, disinilah saja, ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita dengan profil pelajar Pancasila tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, kemudian selanjutnya apa sih Bapak Ibu
makna dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini akan saya jelaskan itu apa sih maknanya ya. Lah, hukuman di sini biasanya kita sering hukum anak-anak. Mungkin bukan sekedar hukuman, kadang ada anak yang tidak mengerjakan PR. Lah, itu cenderung hukuman apa Bapak Ibu? Apa konsekuensi? Kita menghukum anak yang tidak mengerjakan PR dengan cara mengelilingi lapangan dalam sekolah, itu masuk hukuman apa konsekuensi? Mungkin belum bisa hukuman ya, karena dia tidak mengerjakan PR. Lah, nanti kita akan lupa hukuman menjadi sesuatu yang jangan menakutkan seperti itu, gitu. Lah, biasanya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Lah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Lah, biasanya hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman itu ya diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Tapi untuk zaman sekarang mungkin kalau seorang guru beri hukuman kepada murid banyak diprotes nih Bapak Ibu, ya. Iya, kadang kita saja menjewer atau mencubit sudah tidak boleh, itu nanti namanya apa ya Bapak Ibu? Bullying apa ya? Iya, itu tidak boleh ya. Jangan sampai kita tuh hanya gara-gara anak tidak mengerjakan PR kita cubit dan nanti anak tersebut lapor kepada orang tua. Lah, itu orang tua tidak terima, nanti ke sekolah kira kita sebagai guru dikira memberi hukuman yang berlebih. Kemudian selanjutnya ada Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, tadi hukuman. Yang kedua ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Lah, di sini konsekuensi itu sudah terencana, berbeda dengan hukuman tadi tidak terencana. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, lah, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru, ya. Pada umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada sebuah pelanggaran. Ada yang ketiga ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu sudah ada proses untuk menciptakan kondisi agar murid itu bisa memperbaiki dari kesalahannya. Setiap orang melakukan sesuatu karena adanya motivasi, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, setiap orang melakukan karenanya adanya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berikutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Berikutnya, di sini ada keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini sudah saya coba di kelas 6. Di kelas 6 kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Nih, seperti yang dapat saya simpulkan di sini sebelumnya,
saya terangkan dulu. Mengapa tidak peraturan saja sih? Kenapa harus keyakinan kelas di Bapak Ibu? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, kita itu mempersilahkan warga sekolah atau murid kita, ibaratkan saja murid kita satu kelas ya. Pertama itu kita itu bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi setiap anak, seperti saya praktekkan kemarin itu, setiap anak itu saya bagikan kertas dan silakan mencurahkan pendapatnya untuk membentuk suatu keyakinan kelas kita ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan. Nah, setelah anak menulis di sebuah kertas, kemudian ada satu anak yang maju ke depan untuk menulis segala pendapat teman-temannya yang sudah berpendapat di kertas ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas, kemudian gantilah kalimat dalam bentuk negatif dan positif. Nah, ini ya kadang Bapak Ibu, kadang kita membuat keyakinan, mungkin anak belum cenderung, kadang misal jangan membuang sampah di kelas. Nah, itu satu positif, kalimat positif apa negatif? Negatif lah. Jadi contoh tersebut dapat kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, jangan membuang sampah di kelas. Coba kalau kita ganti dengan kalimat positif bagaimana? Mungkin jagalah kebersihan, itu jadi lebih cenderung positif. Jadi jangan-jangan kan negatif ya. Jadi kan seperti melarang. Kalau diganti dengan kalimat positif kan supaya lebih dimengerti ya. Membuanglah sampah pada tempatnya. Misal seperti itu. Nah, di sini ada contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini kan negatif, jangan. Kemudian kita ganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita hilangkan kalimat-kalimat negatifnya. Setelah kita rubah kalimat negatif ke kalimat positif, selanjutnya tinjau kembali daftar surat pendapat dan dicatat. Karena mungkin satu kelas ada 20 anak, mungkin pendapat nggak mungkin 20 anak tersebut dicatat semua sebagai kesepakatan atau keyakinan kelas. Tapi kita ambil dari 20 anak tersebut, mungkin ada sesuatu peraturan yang hampir sama, kita jadikan satu saja, seperti itu. Setelah surat pendapat sudah dicatat, siswa itu menandatangani keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu ditandatangani biar kesepakatan. Nanti kalau ada anak yang melanggar itu ada konsekuensinya ya. Kemudian yang ketujuh, keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Setelah ditandatangani, bisa kita tempelkan di kelas kita, ditandatangani supaya anak jadi tahu apa sih kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Berikutnya, di sini, peraturan dan keyakinan kelas. Di sini peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas itu kita itu melatih yang namanya tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelas itu berarti kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya melatih menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang ketiga, yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelasnya itu berhubungan dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba, itu hubungannya dengan sebuah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini hubungannya dengan keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan untuk bersabar. Gunakan masker. Hubungan keyakinan kelas dengan kesehatan atau keselamatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor apa yang hubungannya dengan keselamatan dan keamanan. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan lah, sudah saya praktekkan di kelas 6 di sini. Jadi anak-anak ini ya saya tampilkan fotonya. Jadi anak-anak itu salah satu mewakilkan menempel hasil dari pendapat setiap siswa. Nah, setelah disepakati di sini keyakinan kelas 6 di SD Negeri 5 Joje yang pertama itu dari 20 siswa sekitar di sini itu yang pertama saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab, budayakan 5S, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga keamanan, kemudian menolong teman. Nah itu tadi keyakinan kelas. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita sebagai manusia itu butuh yang namanya bertahan hidup ya. Kemudian yang kedua itu adanya penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, yang kelima itu kasih sayang dan rasa diterima. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki itu ya. Berikutnya selanjutnya, nah setelah tadi 5 kebutuhan dasar manusia, nah ada 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin. Nah itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah di sini kita sebagai seorang guru kadang ya harus bisa memposisikan bagaimana cara kita itu menegur siswa kita apabila siswa kita itu berbuat salah. Nah di sini ada penghukum itu seperti apa sih, pembuat merasa bersalah seperti apa sih. Nah di sini saya akan putarkan sebuah video, silakan Bapak Ibu untuk bisa menyimak. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah itu hukuman ya. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Kita bisa bedakan bagaimana. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu tadi ya. Kemudian posisi teman. Nah, ini cara menegurnya bagaimana ini posisi teman?
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Dijemput karena dianggap ibu sebagai saya teman ya, Bapak membawakan Ibu. saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ada posisi manajer berikutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit ya, ada sebuah kisah Naren itu sering terlambat dan ada tadi posisi 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu itu cenderungnya mana kalau menghadapi anak seperti itu? Mungkin kebanyakan di sini kadang langsung marah nih Bapak Ibu ya. Iya, berarti kita harus bisa mempunyai posisi kontrol ya. Yang pertama tadi menghukum. Setelah tadi kita video tersebut tadi menghukum itu kita itu cenderung melotot, marah-marah ya, seperti itu. Naren, kenapa kamu terlambat? Nah, seperti ini berarti suara itu biasanya lebih tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadik ya. Terlambat lagi. Nah, hasilnya kalau kita
kita menegur dengan cara mungkin dengan posisi kontrol menghukum, mungkin cenderung imbasnya pada murid itu kira-kira akan patuh atau tidak Bapak Ibu? Marah nih, malah mendendam kepada guru tersebut karena gurunya itu langsung marah-marah dengan cara tidak mau tahu alasannya kenapa sih dia terlambat seperti itu nih. Bisa saja sesudah kembali duduk, mungkin murid tersebut akan mencoret-coret bukunya karena rasa marahnya dia curahkan. Aku tadi dimarahin sama Bu Esti, ya seperti itulah. Karena dia marah dengan nada guru menegurnya seperti itu dengan cara hukuman di seluruh keliling lapangan karena merasa capek, dia mencoret-coret, bisa saja mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, lah sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Lah ini kadang kita di sini sebagai orang guru kadang karena saking marahnya kita langsung menghukum saja seperti itu gitu. Itu dari penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah di sini untuk pembuat merasa bersalah mungkin ada suara itu lebih memelas atau halus atau sedikit bahasa tubuh merapat pada anak-anak lesu, tidak seperti tadi waktu kita memberi hukuman. Nah seperti tadi Naren, kamu ini bagaimana? Adik kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Lah mungkin kalau kita memasukkan membuat merasa bersalah, hasil yang akan didapat oleh murid kita, murid akan merasa bersalah gitu. Iya saya terlambat lah, bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal ya, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Jadi kita itu sebagai guru, kita ibaratkan murid kita itu anggap sebagai teman. Mungkin kalau sebagai teman biasanya itu lebih enak gitu. Di sini nada suara lebih akrab, mungkin bercanda dengan bahasa tubuh yang merapat pada murid, mata dan senyum jenaka seperti tadi ya. Misalkan, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji kepada bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Nah, jadi tidak marah-marah, jadi lebih seperti teman. Nah, hasilnya di sini pasti murid akan merasa senang. Karena senangnya kenapa? Karena aku kok diakrabi sama guru ya, gitu seperti itu ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, di sini mungkin murid akan tergantung pada guru tersebut karena merasa akrab. Nah, posisi kontrol yang keempat ada pemantau ya. Nada suara itu mungkin cenderung lebih datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, bisa di sini ada tadi Naren, tahukah kamu jam berapa kita masuk sekolah seperti itu? Tahu Bu, tahu Pak. Nah, nanti itu berarti kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah tahu konsekuensinya? Berarti yang namanya pemantau berarti anak tersebut itu sudah tahu konsekuensinya atau keyakinan kelasnya kalau datang terlambat. Jadi dia sudah menyadari kalau dia terlambat dia akan melakukan apa, konsekuensinya itu apa. Nah itu hasilnya mungkin murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah mendengar salah satu peraturan sekolah. Nah itu pemantau. Kemudian yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Di sini bahasa mungkin lebih tulus, bahasa tubuh tidak kaku, lebih mendekat pada murid. Nah, di sini mungkin akan murid itu hasilnya mengetahui adanya suatu masalah. Dari kalimat di sini, Adi akan mengetahui jam berapa sekolah dimulai. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu akan bisa di tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak. Jadi seorang manajer harus bisa memberi contoh kepada muridnya di sini, mungkin. Namun pada posisi manajer di sini, guru juga akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar atau solusi permasalahan yang murid mungkin hadapi dan guru harusnya bisa membimbingnya. Ya Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi mungkin kasus siswa mungkin terlambat atau tidak mengerjakan PR. Nah,
Berikutnya, nih Bapak Ibu, berikutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Dari setiap masalah mungkin di sekolah kita bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Lah, jadi segitiga restitusi itu yang pertama kita menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinannya, validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, yaitu segitiga restitusi yang dapat Bapak Ibu lihat di sini bentuknya segitiga. Segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, berikutnya, lah di sini kemarin saya juga mempelajari, silakan bisa disimak. Ini kemarin kita sedang mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Tapi siswa saya bernama Kaiwa. Lihat, kamu tadi membuang sampah tidak di tempat sampah. Mengapa ini? Iya Bu, maaf. Saya mencoba untuk memasukkan sampah dengan cara melemparnya dari jauh. Yang lain? Sebenarnya saya juga tidak bermaksud membuang sampah sembarangan Bu. Tapi Kenapa? saya iseng saja Bu, untuk menunjukkan ke teman bahwa lemparan saya pas masuk ke tempat sampah. Apakah kamu tahu kalau kamu sekarang dalam masalah? Iya Bu. Baiklah, di sini Bu Guru bukan sedang mencari siapa yang salah, tetapi Bu Guru di sini untuk mencari penyelesaiannya, berpikir bersama tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu punya alasan kan? Pasti seru main lempar sampah ke dalam tong sampah seperti main basket. Iya Bu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian saya validasi tindakan yang salah. Ya, tadi Bu Guru lihat kamu senang memainkannya dan berusaha mencari sampah untuk dilempar. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, menyebabkan lingkungan sekitar menjadi kotor karena banyak sampah yang tidak masuk ke tempat sampah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya Bu. Berikutnya menanyakan Sekarang hari keyakinan. kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang perlu kamu tunjukkan. Kita harus saling disiplin Bu, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Betul sekali, kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu membuang sampah tidak di tempatnya tadi. Apakah ketika kamu membuang sampah tidak pada tempatnya menunjukkan disiplin menjaga kebersihan? Tidak Bu. Tapi kamu mendapat rasa senang kan? Nah, menurut Ibu ada cara mendapat rasa senang tanpa membuat tidak nyaman orang lain lah. Dengan banyaknya sampah dibuang oleh kamu. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu. Nah sekarang, mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita ya. Dan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Bu, mungkin saya akan menjadi orang yang disiplin menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya Bu. Baguslah, apa yang kamu rasakan jika kamu melakukan hal tersebut? Ya nyaman ya Bu, kelas dan sekolah akan terlihat bersih, belajar menjadi lebih nyaman. Ya itu sedikit nih, kemarin saya mendapat sebuah kasus itu seorang anak bernama Kayla itu di saat jam-jam itu melempar sampah iseng dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya mungkin Bapak Ibu juga sering menghadapinya nih Bapak Ibu. Ya itu tadi menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah di sini tuh guru tadi berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah Bapak Ibu juga mungkin juga sering berbuat salah, tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu tentang menstabilkan identitas. Nah, berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa untuk
menggali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belief, and survival. Nah, di sini dalam kalimat yang guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi di sini itu guru itu memvalidasi kebutuhan siswa supaya jangan sampai siswa tersebut itu mengulang lagi. Ya. Berikutnya yaitu tentang menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi memvalidasi sebuah masalah, kemudian kita menanyakan keyakinan kepada siswa. Guru atau orang tua bertanya kepada murid tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian mengajak murid berefleksi dan memahami bagaimana mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu mungkin sedikit tentang segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan di kelas saya. Mungkin bisa kita praktekkan kepada murid-murid kita yang mungkin bisa membuat sebuah masalah. Syukur tidak ada yang muridnya bermasalah nih Bapak Ibu, tetapi suatu saat ada murid kita yang membuat satu kesalahan, bisa kita terapkan dengan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, itu demikian tadi budaya positif di SD Negeri 5 Cionje ya Bapak Ibu. Saya sebagai pemapar di sini budaya positif, mungkin ada kata-kata yang kurang baik atau kata-kata yang tidak enak didengar. Saya sebagai pemapar materi mohon maaf setulus-tulusnya nih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baiklah, guru bergerak Indonesia maju. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin yang kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Salam guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembahasan. Pemaparan yang luar biasa dari Ibu Esti Astriani. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa untuk hari ini. Untuk selanjutnya adalah acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.